Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1456 sampai tahun 1460 bab 1456 Cieko. Setelah pulang ke rumah, Fendi Zanders tertidur sampai jam 4 sore. Ketika Fendi Zanders bangun, dia menemukan bahwa Kinlan telah kembali. Dia sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Apakah kamu kembali? Fendi Zanders menggeliat, keluar dari kamar tidur, dan bertanya pada Kinlan dengan lembut. Kebaikan. Kinlan mengangguk ringan, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya dengan ringan, apa yang kamu lakukan di Jiangcheng beberapa hari ini? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya baru saja kembali tinggal bersama tunangan saya selama beberapa hari, dan kemudian berpartisipasi dalam perayaan bersama yang diadakan oleh 3 universitas di Jiangcheng dan memainkan karya piano. Fendi Zanders berjalan ke depan dari lemari es dan membukanya, ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi Fendi Zanders tidak punya pilihan selain menemukan tidak ada apa-apa di lemari es. Apakah tidak ada apa-apa di rumah ini? Fendi Zanders bertanya pada Kinlan tanpa berkata-kata. Sepertinya sudah hilang. Kata Kinlan ringan. Bagaimana dengan jajanan yang biasa kamu makan? Fendi Zanders terus bertanya. Aku sudah menghabiskan semua makanan ringannya. Maukah kamu keluar dan membelikannya untukku sekarang? Kinlan berkata dengan lembut. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, wajahnya menjadi sangat terdiam, dan dia berkata dengan mulut melengkung, aku akan keluar untuk makan malam, apakah kamu ingin pergi denganku? Tidak, berat badanku turun akhir-akhir ini. Kinlan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan komunitas, Fendi Zanders awalnya berencana untuk memanggil Xiao Yuhebo dan yang lainnya, tetapi Xiao Yuhebo masih di kelas, jadi Fendi Zanders hanya dapat menemukan restoran mie acak sendirian. Setelah memasuki toko mie, Fendi Zanders menemukan tidak banyak orang di dalamnya, jadi dia hanya menemukan kursi dan duduk. Apa yang ingin kamu makan? Pelayan menghampiri Fendi Zanders dengan membawa menu, dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Beri aku semangkuk mie daging sapi. Fendi Zanders melihat sekilas menunya, dan berkata dengan tenang. Oke, tunggu sebentar. Pelayan itu setuju, lalu berbalik dan pergi. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya. Melihat panggilan tak terjawab dan pesan teks, kebanyakan dari mereka pada dasarnya adalah informasi yang tidak berguna, jadi Fendi Zanders mengesampingkan teleponnya. Beberapa menit kemudian, pelayan mendatangi Fendi Zanders dengan semangkuk mie daging sapi kukus, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, miemu sudah siap. Terima kasih. Fendi Zanders memandang pelayan itu dan tersenyum, lalu mengambil sumpit dan mulai makan. Meski Fendi Zanders sudah sangat kaya sekarang, nyatanya kebiasaan hidup Fendi Zanders tidak banyak berubah. Pada dasarnya, apa yang Fendi Zanders suka makan sebelumnya adalah apa yang dia suka makan sekarang, dan Fendi Zanders masih tidak menyukai apa yang tidak dia sukai sebelumnya. Fendi Zanders sering datang ke toko mie ini di depan gerbang komunitas, dan dia sangat menyukai mie daging sapi di sini. Namun setelah Fendi Zanders menggigit 2 kali, dia tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres dengan mie hari ini, dan rasanya sedikit berbeda dari mie sebelumnya. Pelayan. Fendi Zanders berteriak secara naluriah, tetapi sebelum Fendi Zanders selesai berbicara, dia merasa pusing di otaknya, seolah-olah langit dan bumi berputar. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada masalah dengan semangkuk mie ini, seseorang mungkin memasukkan obat ke dalam mie tersebut. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya, siap untuk menelepon. Saat ini, Fendi Zanders tidak punya waktu memikirkan siapa yang akan dia telepon. Yang dia inginkan hanyalah menyebarkan berita keracunannya. Namun tak berdaya, efek obatnya sangat cepat. Sebelum Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya, dia langsung pingsan. Ledakan. Kepala Fendi Zanders membentur meja dengan keras, dan Fendi Zanders tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Fendi Zanders perlahan membuka matanya. Saat Fendi Zanders membuka matanya, dia merasa kepalanya seperti hancur berkeping-keping, rasa sakit yang luar biasa, dan Fendi Zanders tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dia hanya ingat bahwa dia telah makan semangkuk mie, dan kemudian berlalu keluar. Fendi Zanders membutuhkan waktu lama untuk terbiasa dengan sakit kepalanya, dan kemudian dia mengamati lingkungan sekitarnya sebentar. Saat ini, Fendi Zanders sedang berada di sebuah ruangan. Gaya dekorasi ruangan ini bergaya Jepang, dan terdapat gambar karakter Zen berukuran besar yang tergantung di dinding. Lingkungan di dalam ruangan masih sangat bagus, namun saat ini Fendi Zanders terikat erat dengan tali, dan talinya sangat kuat. Fendi Zanders tidak melepaskan diri setelah berjuang beberapa kali. Apakah seseorang di sana? Fendi Zanders berteriak tak berdaya, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Fendi Zanders tahu bahwa dia pasti telah diculik oleh seseorang sekarang, tetapi Fendi Zanders tidak begitu jelas tentang siapa yang menculiknya. Krun. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka dari luar. Fendi Zanders melihat ke arah pintu, dan melihat seorang wanita dewasa dengan sosok seksi masuk. Dia mengenakan congsam hitam dan sepasang sepatu hak tinggi di kakinya. Dia memiliki sosok yang sangat seksi dan seksi, dengan bentuk S standar. Sosok dan penampilannya sangat elok dan menawan,
serta ada sedikit rasa dingin di mata, dan rambut panjang berwarna ungu menambah sedikit pesona pada wajah cantik asli wanita tersebut. Meski penampilan wanita ini tidak memikat, namun wajahnya selalu memancarkan pancaran pesona, dan sosoknya juga sangat hot, payudaranya yang montok dan kakinya yang ramping memancarkan pancaran godaan yang mematikan, namun pria manapun pasti memiliki dorongan hati saat melihatnya. Wanita seperti itu. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal ini sekarang. Dia terus mengingat siapa wanita ini dalam pikirannya, tapi tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak ingat bahwa dia mengenal wanita ini. Dan di belakang wanita itu ada seorang pria kuat. Orang kuat itu harus berusia lebih dari 40 tahun. Dia tinggi dan kekar, dengan penampilan tegas dan ekspresi wajah yang sangat serius. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa pria kuat ini harus menjadi seorang pejuang, dan wilayah kekuasaannya tidak rendah. Tuan Zanders, halo. Wanita itu berinisiatif berjalan di depan Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Siapa kamu? Fendi Zanders bertanya dengan hampa. Namaku Chieko. Wanita itu berkata dengan ringan. Chieko. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika mendengar nama itu, dan ekspresi wajahnya sedikit bingung, karena dia merasa itu bukan nama Cina. Tuan Zanders, jangan penasaran. Saya dari Huaxia, tapi ibu saya dari Dongying, jadi saya punya nama seperti itu, tapi saya sudah tinggal di Huaxia sejak saya masih sangat muda. Qian Huizi sepertinya melihat keraguan Fendi Zanders, dan berinisiatif menjelaskan. Akhir bab ini. Bab 1457. Bab 1457 kerjasama. Fendi Zanders dengan hati-hati memandang Qian Huizi di depannya dari awal hingga akhir, dan akhirnya memastikan bahwa dia benar-benar tidak mengenal wanita ini. Sepertinya aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, kenapa kamu mengikatku di sini? Fendi Zanders bertanya pada Qian Huizi tanpa ekspresi. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders relatif tenang, karena dia tahu bahwa jika pihak lain benar-benar berencana membunuhnya, dia dapat melakukannya secara langsung, dan tidak perlu berbicara terlalu banyak omong kosong, dan dia tidak akan menyimpannya dirinya sampai sekarang. Selain itu, Fendi Zanders tahu bahwa Qian Huizi seharusnya bukan milik Rockefeller, dan orang-orang di Rockefeller selalu kejam dalam gaya kerja mereka. Jika Fendi Zanders benar-benar jatuh ke tangan orang-orang Rockefeller, dia pasti sudah mati sekarang. Tuan Zanders, saya mengundang Anda ke sini dengan cara ini, tetapi tidak ada niat jahat di dalamnya. Qian Huizi berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tidak ada niat jahat. Mendengar perkataan Qian Huizi, Fendi Zanders hanya bisa mencibir, lalu berkata tanpa ekspresi, jika kamu benar-benar tidak memiliki niat jahat, lalu mengapa kamu menculikku? Saya hanya khawatir Anda melarikan diri, Tuan Zanders. Chieko menjelaskan. Fendi Zanders memandang Qian Huizi dengan ringan, lalu berkata dengan suara rendah, kalau begitu, bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Tentu. Qian Huizi mengangguk ringan, lalu menoleh dan menatap pria kuat di sampingnya. Orang kuat itu berjalan tepat di depan Fendi Zanders, lalu membantu Fendi Zanders melepaskan ikatannya. Setelah talinya dilepas, Fendi Zanders menggerakkan tubuhnya sebentar, lalu bertanya pada Qian Huizi, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan dengan menculikku di sini? Saya ingin bekerja sama dengan Anda, Tuan Zanders. Jawab Chieko. Bekerja sama. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tersenyum menghina, lalu berkata dengan ringan, maaf, saya tidak mengenal Anda sekarang, dan saya tidak tahu siapa Anda, jadi saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Tuan Zanders, saya sarankan Anda mendengarkan kata-kata saya. Chieko mengerutkan kening dan berkata, jika kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku, maka kamu tidak boleh menggunakan cara ini untuk mengikatku di sini. Karena kamu telah memilih cara seperti itu berarti kamu tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama-sama sekali. Fendi Zanders langsung menyela kata-kata Qian Huizi, lalu keluar ruangan. Tuan Zanders, meskipun saya telah melepaskan ikatan Anda, bukan berarti Anda bisa pergi dari sini sekarang. Ucap Chieko dengan tenang. Ya. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Qian Huizi, dan bertanya dengan nada menghina. Tuan Zanders, kamu belum bisa pergi. Qian Huizi tidak berbicara, tetapi orang kuat yang melepaskan ikatan Fendi Zanders sebelumnya berjalan ke arah Fendi Zanders dan menghalangi jalan Fendi Zanders. Jelas sekali, pria kuat ini tidak menganggap serius Fendi Zanders. Dia merasa Fendi Zanders bukanlah lawannya. Fendi Zanders memandang pria kuat itu dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada meremehkan, apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku? Seharusnya tidak apa-apa. Pria parubaya itu memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, sepertinya kamu tidak memiliki pekerjaan rumah terbaik sebelum menyerangku. Tahukah kamu bahwa aku juga seorang pejuang? Tentu saja saya tahu, Tuan Zanders, bahwa Anda adalah seorang pejuang, tetapi pejuang juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Qian Huizi berteriak pada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Fendi Zanders menoleh dan menatap Qian Huizi, lalu mengangguk sedikit dan berkata, kamu benar, pejuang memang kuat dan lemah, tapi bagaimana kamu tahu bahwa orang ini lebih kuat dariku? Apakah kamu kuat atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya.
Pria kuat itu sepertinya bisa merasakan penghinaan yang dikatakan Fendi Zanders padanya, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit marah. Dan Qian Huizi tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia tidak memberi pelajaran pada Fendi Zanders sekarang, Fendi Zanders tidak akan pernah patuh, jadi dia tidak menghentikan orang kuat itu. Melihat Qian Huizi tidak berbicara, orang kuat itu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dan ketika orang kuat itu hendak bergegas ke depannya, Fendi Zanders meninju dada pria kuat itu dengan keras dengan punggung tangannya. Tahukah Anda, Fendi Zanders saat ini bukan lagi Fendi Zanders sebelumnya. Kontrol Fendi Zanders atas tinju Qixing Tiangang juga telah meningkat pesat. Kini kekuatan pukulannya bahkan bisa dibandingkan dengan pukulan petarung misterius. Ini adalah kelainan dari tinju Tiangang bintang 7. Awalnya, orang kuat itu mengira Fendi Zanders hanyalah seorang pejuang biasa, jadi dia tidak menganggap serius Fendi Zanders sama sekali, dan tentu saja dia tidak membuat persiapan apapun untuk pukulan Fendi Zanders. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders menghantam dada orang kuat itu dengan keras, dan tubuh orang kuat itu terbang terbalik dalam sekejap, lalu menghantam pintu kayu dengan keras. Untuk sesaat, Qian Huizi membeku di tempatnya, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan, karena dia tidak menyangka keterampilan Fendi Zanders begitu menakutkan. Orang kuat yang baru saja dipukul oleh Fendi Zanders disebut He Gaofeng. Ia sendiri berasal dari dunia pencak silat kuno. Sekarang dia memiliki kekuatan peringkat tinggi Huang. Dia sudah lama bersama Qian Huizi. Memahami. Tapi Qian Huizi tidak pernah menyangka He Gaofeng akan begitu rentan di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders sepertinya tidak menyangka bahwa pukulannya akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit sombong, lalu dia berkata dengan lembut kepada Qian Huizi, kamu tidak berencana mengandalkan orang ini untuk berhenti. Kamu. Nak, jangan sombong, aku tadi ceroboh. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar rumah. Segera setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. He Gaofeng bergegas masuk ke kamar dengan cepat, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya, dan menatap Fendi Zanders dengan ganas. Tapi Fendi Zanders memandang He Gaofeng dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, kamu sama sekali bukan lawan saya menyarankan kamu untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Menghina dirimu sendiri. Ekspresi wajah He Gaofeng ketika mendengar perkataan Fendi Zanders tampak semakin marah, karena dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Tahukah Anda, meskipun pangkat senior Huang bukan lagi prajurit yang kuat di mata Fendi Zanders, bagaimanapun juga, Fendi Zanders bahkan pernah bertarung melawan prajurit peringkat Suan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan nyata, prajurit itu sendiri sangat jarang. Dan lebih jarang lagi yang bisa menjadi orang berpangkat tinggi di peringkat kuning. Jadi He Gaofeng tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Qian Huizi memandang Fendi Zanders, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan mendesah pelan, tidak bisakah kita mengobrol dengan baik? Mengapa kita harus melakukannya? Akhir bab ini. Bab 1458. Bab 1458 Pertarungan. Alam pejuang dibagi menjadi 4 alam surga, bumi, hitam dan kuning, dan keempat alam ini dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. He Gaofeng sendiri merupakan seorang pendekar tingkat tinggi berpangkat Huang. Tidak peduli di mana prajurit tingkat tinggi peringkat Huang ditempatkan, itu adalah keberadaan yang sangat dihormati. Jadi He Gaofeng tidak pernah dipermalukan sebesar ini. Saat ini, kata-kata Fendi Zanders sangat merangsang He Gaofeng. Nak, aku harus membunuhmu hari ini. He Gaofeng menggeram pelan, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Terlihat bahwa He Gaofeng sangat serius saat ini. Kecepatan dan kekuatannya luar biasa, dan rasanya seperti harimau. Jika orang biasa berdiri di depan He Gaofeng, dia pasti sudah ketakutan setengah mati saat ini. Hanya saja Fendi Zanders mengetahui bahwa kekuatan He Gaofeng mungkin kalah dengannya, jadi Fendi Zanders masih sangat tenang sekarang, dan dia bahkan tidak memiliki niat untuk menghindarinya. Dan He Gaofeng telah berada di sisi Qian Huizi selama bertahun-tahun, dan selalu dihormati sebagai guru He. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini, maka saat ini dia telah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Fendi Zanders, agar Fendi Zanders dapat memahami betapa kuatnya dia, dan menghindari kepercayaan Los Chieko pada dirinya sendiri. Jadi saat ini, He Gaofeng hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Kebugaran fisiknya sebenarnya sangat buruk. Bahkan melawan prajurit dengan level yang sama, dia akan memiliki keuntungan besar, jadi saat ini dia juga sangat percaya diri di dalam hatinya. Bagaimanapun, Fendi Zanders masih sangat muda, sangat mustahil untuk memiliki kekuatan prajurit tingkat 4. He Gaofeng bergegas menuju Fendi Zanders hampir dalam sekejap mata, lalu mengangkat tinjunya dan membantingnya ke kepala Fendi Zanders. Jika orang yang berdiri di depan He Gaofeng saat ini benar-benar orang biasa, otaknya mungkin akan hancur oleh pukulan He Gaofeng. Tapi Fendi Zanders memiliki wajah yang tenang saat ini, dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Fendi Zanders langsung memegang pergelangan tangan He Gaofeng. Ekspresi wajah He Gaofeng sedikit terkejut, dan dia buru-buru terus mengerahkan kekuatannya. Tapi He Gaofeng menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, tangan kanan Fendi Zanders tidak bisa bergerak sama sekali. Dari sini terlihat betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders.
He Gaofeng mengertakkan gigi dan meraung, mengerahkan seluruh energi di tubuhnya ke tangan kanannya. Karena jarak Fendi Zanders relatif dekat dengan He Gaofeng, Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan detak jantung He Gaofeng yang sangat cepat, dan pembuluh darah di lengannya juga menonjol. Ini sudah merupakan batas maksimum yang dapat ditanggung oleh tubuh He Gaofeng. Sayangnya kekuatan ini masih terlalu kecil di mata Fendi Zanders. Tidak peduli seberapa keras He Gaofeng mengerahkan dirinya, Fendi Zanders berdiri diam, bahkan tidak menggerakkan tangan kanannya yang terangkat. Qian Huizi menatap posisi Fendi Zanders dengan matanya yang besar dan berair. Matanya yang indah tidak hanya terkejut tetapi juga kaget, karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sudah lama ku bilang jangan mempermalukan dirimu sendiri. Fendi Zanders sedang tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang seperti He Gaofeng, jadi dia memukulnya dengan pukulan backhand. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders langsung mengenai dada He Gaofeng. Tubuh He Gaofeng terbang terbalik, lalu menghantam dinding dengan keras. Tuan dia. Melihat He Gaofeng terpesona oleh pukulan Fendi Zanders, Qian Huizi tidak bisa menahan tangis centil. He Gaofeng awalnya berencana berjuang untuk berdiri, tetapi kekuatan pukulan Fendi Zanders terlalu menakutkan. He Gaofeng merasa seperti baru saja ditabrak truk. Ada rasa sakit yang tumpul, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Nona, informasi kita mungkin salah, orang ini pasti lebih kuat dariku. He Gaofeng duduk di tanah, memandang Qian Huizi dengan ekspresi yang sangat menyakitkan dan berteriak. Qian Huizi menatap Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka hasil seperti itu akan muncul pada akhirnya. Fendi Zanders benar-benar mengirim He Gaofeng terbang dengan satu pukulan. Sepertinya kami semua meremehkanmu. Chieko menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berjalan langsung menuju posisi Qian Huizi. Ekspresi wajah Qian Huizi tampak sedikit bingung, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu betul bahwa akan sangat mudah bagi Fendi Zanders untuk membunuhnya saat ini. Jadi saat ini, hati Qian Huizi penuh dengan ketakutan, dan dia awalnya berpikir bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang pejuang biasa, jadi seharusnya tidak ada masalah bagi He Gaofeng untuk berurusan dengan Fendi Zanders sendirian, tapi bagaimana dia bisa memikirkan Fendi Zanders? Kekuatan ternyata sangat menakutkan. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders menghampiri Qian Huizi. Qian Huizi tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, lalu berpura-pura tenang, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, apa yang ingin kamu lakukan? Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu, kan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tuan Zanders, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Teriak Chieko keras. Tapi Fendi Zanders mencibir, lalu berkata dengan ringan, saya pikir Anda mungkin telah salah paham, saya tidak pernah berpikir untuk membunuh Anda, dan saya tidak akan membunuh siapapun. Meskipun Fendi Zanders sudah menjadi seorang pejuang sekarang, cara berpikir Fendi Zanders adalah masih sama dengan orang biasa. Ia tidak akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jika dia tidak bisa membunuh orang, Fendi Zanders akan mencoba yang terbaik. Tidak akan menyakiti nyawa orang lain. Setelah Qian Huizi mengetahui bahwa Fendi Zanders tidak akan membunuhnya, ekspresi wajahnya tampak sangat tenang, dia melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, karena kamu tidak berniat membunuhku, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Fendi Zanders berjalan ke sisi Qian Huizi, lalu dengan santai mengambil cangkir teh di atas meja, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, tidak membunuhmu bukan berarti aku tidak akan melakukan apapun padamu, jika aku menebak dengan benar, kamu seharusnya membawa seseorang ke sini hari ini. Qian Huizi memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Karena tebakan Fendi Zanders benar, tidak banyak orang yang mengetahui kontak Qian Huizi dengan Fendi Zanders, dan Qian Huizi sendiri sangat percaya diri dengan kemampuan He Gaofeng, jadi dia tidak membawa orang lain ke sini sama sekali. Saat ini, jika Fendi Zanders benar-benar melakukan sesuatu pada Qian Huizi, maka Qian Huizi tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Akhir bab ini. Bab 1459. Bab 1459 keluarga Du di dalam rumah. Qian Huizi duduk di tempat, tubuhnya yang halus sedikit gemetar sepanjang waktu, dan ekspresi wajahnya tampak sangat gugup. Bagaimanapun, Qian Huizi hanya mendengar beberapa rumor tentang dunia luar, tetapi tidak pernah benar-benar berhubungan dengan Fendi Zanders. Jadi saat ini, Qian Huizi tidak mengetahui karakter Fendi Zanders, dia juga tidak tahu bagaimana rencana Fendi Zanders untuk menghadapi dirinya sendiri selanjutnya. Chieko sendiri memiliki kecantikan yang memukau, ditambah dengan tubuhnya yang seksi dan hot serta parasnya yang memikat, sulit untuk tidak membuat orang memiliki keinginan lain. Fendi Zanders menghampiri Qian Huizi, mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih dagu Qian Huizi. Qian Huizi juga sangat pintar, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak, karena jika dia menolak, Fendi Zanders belum tentu melakukan apapun. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Qian Huizi berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup. Selanjutnya, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika Anda berani berbohong kepada saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Apakah Anda mengerti maksud saya? Fendi Zanders berkata dengan tenang.
Qian Huizi menggigit bibirnya dan menatap Fendi Zanders tanpa berbicara. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang menembak kakinya sendiri. Awalnya, dia ingin menculik Fendi Zanders karena dia berencana menggunakan Fendi Zanders, tetapi dia tidak pernah menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Mengapa kamu menculikku? Fendi Zanders bertanya pada Qian Huizi dengan suara rendah. Aku ingin bekerja sama denganmu. Ucap Chieko dengan wajah kosong. Bekerja sama. Fendi Zanders tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ringan, bagaimana rencana Anda untuk bekerja sama? Saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menangani Wei Yong. Qian Huizi memandang Fendi Zanders dan menjawab. Kamu ingin bekerja sama denganku untuk menangani Wei Yong. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Qian Huizi, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Qian Huizi akan berurusan dengan Wei Yong. Apa hubunganmu dengan Wei Yong? Kenapa kamu ingin berurusan dengan Wei Yong? Saat ini Fendi Zanders masih sangat tenang, dia tidak bisa mempercayai Qian Huizi hanya karena perkataan Qian Huizi. Wei Yong adalah pembunuh yang membunuh orang tuaku. Aku bersumpah dengan dia sepanjang hidupku. Chieko mengertakkan gigi dan berkata. Fendi Zanders memandang Qian Huizi dan tidak berkata apa-apa. Nama ayahku Du Yuengsun, dari keluarga Xiang Jiangdu. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Qian Huizi melanjutkan. Lalu apa? Fendi Zanders bertanya. Kalau kamu di Xiangjiang pasti tahu keberadaan keluarga Du, karena ketika aku masih kecil, keluarga Du adalah salah satu keluarga besar yang terkenal di Xiangjiang, dan ibuku adalah bintang Dongning Tian Hai Fangzi. Ibu jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, keduanya telah tinggal di Xiangjiang sejak mereka menikah, tetapi semua ini berubah karena Wei Yong. Qian Huizi berhenti sejenak, lalu melanjutkan awalnya. Wei Yong dan ayah saya adalah teman baik dan mitra bisnis, tetapi karena Wei Yong minum terlalu banyak dan memperkosa ibu saya lagi, ayah saya mengetahuinya. Setelah kejadian ini, aku ingin membalas dendam pada Wei Yong, tapi kekuatan Wei Yong terlalu menakutkan. Keluarga Du kami bukan tandingan Wei Yong saat itu. Pada akhirnya, Wei Yong tidak hanya membunuh ayahku, tapi juga menduduki keluarga Du kami. Semua milik keluarga. Fendi Zanders memandang Qian Huizi dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan hampa, bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu juga bisa pergi ke Xiangjiang untuk menyelidikinya. Hal-hal ini tidak dianggap rahasia di Xiangjiang saat itu. Seharusnya sangat mudah untuk menyelidiki hal-hal ini berdasarkan koneksimu. Qian Huizi berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat tenang. Fendi Zanders memandang Qian Huizi dan tidak berkata apa-apa, karena Fendi Zanders merasa perkataan Qian Huizi sangat masuk akal. Fendi Zanders hanya perlu menyelidiki masalah semacam ini dengan santai untuk mengetahui apakah yang dikatakan Qian Huizi itu benar. Tuan Zanders, saya tahu sangat tidak pantas bertemu dengan Anda dengan cara seperti ini, tetapi saya tidak punya pilihan lain, karena saya selalu tinggal di keluarga Du, dan sekarang keluarga Du telah sepenuhnya dikendalikan oleh Wei Yong. Bahkan paman saya mendengar kata-kata Wei Yong dan tidak berani melawan, jadi aku hanya bisa memilih cara ini untuk bertemu denganmu. Qian Huizi memandang Fendi Zanders dan menjelaskan lagi. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, meskipun kamu benar-benar bersumpah dengan Wei Yong, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku, bukan? Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Tuan Zanders, apakah kamu tidak ingin berurusan dengan Wei Yong? Ucap Chieko terkejut. Siapa yang memberitahumu bahwa aku ingin berurusan dengan Wei Yong? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum sambil minum teh. Saya mendengar orang-orang di luar mengatakan bahwa Anda datang ke kota Nanyuan karena Anda akan berurusan dengan orang-orang Rockefeller, bukankah itu benar? Chieko tampak sedikit tercengang saat ini. Lagi pula. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, sepertinya semua orang tahu bahwa saya ingin berurusan dengan Wei Yong. Anda adalah pewaris Tuan Li Xiuqian, dan musuh terbesar Tuan Li Xiuqian dalam hidup ini adalah Rockefeller, jadi menurutku Anda pasti akan melakukan sesuatu pada Rockefeller. Setelah Qian Huizi melihat Fendi Zanders mengakuinya, ekspresi wajahnya sedikit melembut. Tapi Fendi Zanders tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, kamu benar, saya benar-benar berencana untuk berurusan dengan Rockefeller, dan saya juga ingin berurusan dengan Wei Yong, tetapi saya tidak berencana untuk bergandengan tangan dengan Anda. Mengapa? Chieko bertanya dengan curiga. Karena aku tidak mempercayaimu, kupikir aku bisa menangani orang-orang di Rockefeller sendirian. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun sama sekali. Bekerja sama denganmu tidak hanya akan membuat urusan dengan Wei Yong lebih mudah, tapi juga akan membuat segalanya lebih mudah. Lebih mudah. Lebih rumit. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Tuan Zanders, jika Anda bekerja sama dengan saya, itu hanya akan memudahkan Anda menghadapi Wei Yong. Chieko tampak sedikit bersemangat dan berteriak. Apakah kamu pernah bertemu Wei Yong? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Saya belum melihat. Chieko menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu kenal Wei Yong? Fendi Zanders terus bertanya. Aku tidak terlalu mengenalnya. Jawab Chieko. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, lalu berkata dengan ringan, kamu tidak mengenal Wei Yong, dan kamu tidak mengenal Wei Yong, jadi mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Apa yang dapat saya peroleh dari Anda?
Apa yang dapat Anda bantu untuk saya? Apakah karena kamu cantik? Jika Anda memiliki sosok yang lebih baik, saya akan membantu Anda, kan? Qian Huizi sedikit terdiam oleh kata-kata Fendi Zanders. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, saya sungguh tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan, tapi aku bisa memberimu berita yang sangat penting. Akhir bab ini. Bab 1460. Bab 1460 Yi Yun diculik, berita yang sangat penting. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qian Huizi, dia tertegun sejenak, dan ekspresi wajahnya juga tampak sedikit bingung. Bagaimana apanya? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Qian Huizi, dan bertanya dengan ekspresi kosong. Selama Tuan Zanders setuju untuk bekerja sama dengan saya dapat memberitahu Anda apa beritanya. Kata Chieko ringan. Tapi Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu mengambil satu langkah ke depan dan meraih leher Qian Huizi yang cantik dan ramping, dan berkata dengan suara rendah, saya pikir Anda mungkin belum mengetahui situasi saat ini, saya tidak berdiskusi dengan Anda. Jika kamu berani terus berbicara omong kosong, aku tidak bisa menjamin kamu bisa keluar dari ruangan ini dengan selamat. Menghadapi ancaman Fendi Zanders, Qian Huizi memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, jika kamu benar-benar membunuhku sekarang, kamu mungkin akan menyesalinya selamanya. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Qian Huizi, dan secara bertahap meningkatkan kekuatan di tangannya. Qian Huizi dapat dengan jelas merasakan pernapasannya menjadi sulit, dan wajah cantiknya sedikit memerah karena mati lemas, tetapi Fendi Zanders sepertinya masih tidak ingin melepaskannya, dan terus mengangkat tangannya. Kekuatan. Hentikan, aku. Tidak bisakah aku memberitahumu? Qian Huizi akhirnya tidak tahan lagi, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qian Huizi, dia perlahan melepaskan tangan kanannya, lalu berkata tanpa ekspresi, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Chieko ragu-ragu sejenak, lalu mengambil foto dan meletakkannya di atas meja. Fendi Zanders melihat foto itu, lalu membeku di tempatnya. Karena orang di foto itu tak lain adalah Yi Yun. Dalam foto tersebut, mulut Yi Yun disumpal kain karung, tangan dan kakinya diikat. Jelas sekali dia diculik. Dari mana kamu mendapatkan foto ini? Fendi Zanders bertanya pada Qian Huizi dengan ekspresi gembira. Ini dikirimkan kepadaku oleh agen rahasiaku di keluarga Du. Sekarang keluarga Du telah menculik wanita ini. Jawab Chieko. Mengapa keluarga Du menculik Yi Yun? Fendi Zanders bertanya dengan sangat bingung. Itu tidak mudah, itu pasti berurusan denganmu, Tuan Zanders. Qian Huizi menjawab dengan lembut, lalu melanjutkan, Tuan Zanders, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa seluruh keluarga Du sekarang berada di bawah kendali Wei Yong, jadi penculikan wanita ini oleh keluarga Du juga seharusnya menjadi niat Wei Yong. Melihat foto di depannya, Fendi Zanders berpikir keras. Karena sebelumnya Fendi Zanders selalu berpikir bahwa Wei Yong dan yang lainnya hanya akan melakukan sesuatu pada Cleo Fei Lin dan dirinya sendiri, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Yong sudah mengetahui hubungan antara dirinya dan Yi Yun. Orang-orang yang ditemui Cleo Fei Lin di Inggris sebelumnya seharusnya adalah orang-orang Wei Yong, tetapi orang-orang itu tidak menyangka bahwa Cleo Fei Lin akan memiliki perlindungan Long Chao di sisinya, jadi rencananya pada akhirnya gagal. Namun setelah rencana mereka gagal, mereka tidak memilih menyerah, melainkan mengunci targetnya pada Yi Yun. Faktanya, jika bukan karena Yi Yun bertemu Fendi Zanders, Yi Yun mungkin tidak dalam bahaya. Di mana Yi Yun sekarang? Fendi Zanders berteriak pada Qian Huizi dengan ekspresi gembira. Menurut kabar dari agenku yang menyamar di rumah Du, wanita ini seharusnya masih berada di rumah Du sekarang, tapi dia mungkin akan dibawa ke tempat lain oleh orang-orang Wei Yong kapan saja. Pertama kali aku mendengar berita saatnya menghubungimu, Tuan Zanders. Jawab Chieko. Bagaimana saya bisa percaya bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Fendi Zanders bertanya pada Qian Huizi dengan suara rendah. Tuan Zanders, ini sudah waktunya, apakah menurut Anda saya perlu berbohong kepada Anda? Qian Huizi tampak sedikit terdiam dan berkata kepada Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu melangkah maju dan meraih leher Qian Huizi. Ekspresi wajah Qian Huizi tampak sedikit ketakutan, dan dia buru-buru berteriak kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda, apa yang saya katakan sudah menjadi satu-satunya yang saya tahu, dan yang saya lakukan hanyalah berharap untuk bekerja sama denganmu. Apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak, aku akan segera tahu. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu mengeluarkan pil dan melemparkannya ke mulut Qian Huizi. Ekspresi wajah Qian Huizi tampak semakin ketakutan, dan dia ingin memuntahkan pilnya. Tapi Fendi Zanders menamparkan leher Qian Huizi dengan keras, dan Qian Huizi menelan pil itu secara naluriah. Kamu memberiku makan apa? Apa yang kamu inginkan? Qian Huizi berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Meski saat ini dia hanya merasa tubuhnya sedikit panas, rasa takut yang tak bisa dijelaskan masih membuatnya gemetar tanpa sadar. Jangan gugup, obat ini tidak akan langsung membunuhmu, tapi jika kamu tidak mendapatkan penawarnya dariku setelah sebulan, maka kamu akan mati karena racun, jadi mulai sekarang aku akan membiarkanmu melakukannya.
Apapun yang kamu mau, jika kamu berani tidak menaati perintahku, atau melakukan sesuatu yang tidak baik untukku, maka kamu tidak ingin mendapatkan penawarnya dariku. Fendi Zanders berkata pada Qian Huizi tanpa ekspresi. Dan mata indah Qian Huizi memancarkan sedikit ketakutan, dia tidak pernah membayangkan bahwa Fendi Zanders akan memiliki racun seperti itu. Hanya saja yang diberikan Fendi Zanders kepada Qian Huizi hanyalah pil latihan tubuh biasa, yang sangat membantu para pejuang, dan juga bisa memberikan efek menguatkan tubuh bagi orang biasa. Fendi Zanders tidak mungkin membawa racun bersamanya. Yang dia lakukan hanyalah membuat Chieko lebih jujur. Apa yang baru saja aku katakan itu benar, aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Qian Huizi berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan. Apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak, kita harus menunggu sampai aku menyelamatkan Yiyun. Jika aku bisa menyelamatkan Yiyun dengan aman, maka kamu secara alami dapat terus hidup. Jika Yiyun dalam bahaya, kamu juga akan mati. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Apa kamu gila? Orang yang menculik Yiyun sama sekali bukan aku, kenapa kamu melakukan ini padaku? Chieko meraung putus asa. Bagaimana aku tahu apa hubungan antara kamu, keluarga Du, dan Wei Yong? Jika kamu benar-benar tidak berbohong padaku, maka kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Fendi Zanders berkata dengan tenang. Jika aku tidak berbohong kepadamu, apakah kamu benar-benar akan memberiku penawarnya? Setelah Qian Huizi ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah.